Wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد. Bapak sekalian yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita rezeki umur. Begitu juga rezeki, kelapangan, kesehatan, dan semua nikmat-nikmat yang tak bisa kita hitung satu persatu. Dan cara paling pas untuk mensyukuri nikmat itu adalah dengan menjadikan semua yang Allah berikan kepada kita dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu langkah tersebut adalah dengan cara menuntut ilmu. Dengan cara menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini tidak main-main. Tidak ada amalan yang paling mulia, kata Imam Ahmad. Tidak ada amalan yang paling mulia setelah sholat wajib kecuali menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bisa melengkapi semua amalan-amalan syariat yang ada dalam Islam ini. Tanpa ilmu, amalan-amalan yang kita lakukan bisa jadi tidak sebesar atau tidak seutama, tidak sebagus ketika kita melakukannya dengan ilmu. Salah satu contohnya, ketika kita datang sholat berjamaah, kita tidak tahu bahwa di sholat berjamaah itu ternyata ada penilaian yang sangat besar. Tidak hanya penilaian yang sangat besar, tapi ternyata di sana juga ada keutamaan-keutamaan lainnya. Di mana kita datang ke sholat pertama, kemudian kita datang ke masjid, kita sholat tahiyatul masjid, kemudian kita datang ke masjid, masuk masjid ternyata ada doanya, keluar masjid ternyata ada doanya. Ini hal yang membuat kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan itu hanya bisa kita raih dengan ilmu. Oleh karena itu malam hari ini ana sangat ingin sekali kita membahas satu ayat Al-Qur'an di surah Muhammad. Bapak bisa buka halaman 508. Surah Muhammad ayat 19. Ya, ayatnya ini sebenarnya masyhur. Fa'lam, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam. Sudah dapat, Pak? Sudah dapat, Pak? Ayat 19. Ayat 19. Biar kita buka bareng Al-Qur'an, kita baca bareng. Sudah, Pak? Bapak yang sudah dapat mungkin bisa dibantu. Ayat 19, halaman 508 ayat 19. Ya, silakan Pak. Ini apa yang sama? Bisa. Masya Allah, jazakallah khairan. Bapak-bapak sekalian, ayat yang mulia ini, kalau kita buka buku tafsir, para ulama akan menjelaskan sebabnya dan kaitannya dengan ayat sebelumnya, dan ada para ulama yang menjelaskan ayat setelahnya dan kaitan ayat-ayat setelahnya dan makna ayat ini sendiri. Imam At-Tabari, Imam Ibnu Katsir, Tafsir Al-Baghawi, Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad Abdillah, dan
Dan ini yang paling terbarukan. Ini tafsir Taisirul Karimir Rahman. Ini karangan atau disusun oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasr As-Sa'di yang hidup sekitar 100 tahun, 200 tahun belakangan ini. Baru di abad-abad ini, belum lama. Kalau kita membaca tafsir ini, sebenarnya tafsir ini bukan untuk pemula, tapi tafsir ini untuk orang yang sudah berkelana di dunia tafsir, membaca tafsir Ibnu Katsir, membaca tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Baghawi. Nah, ulama tafsir yang keempat ini jauh banget jaraknya sama yang ini. Ibnu Katsir tahun 700-an, Imam Al-Qurtubi tahun 500-an, Imam At-Tabari tahun 300-an, dan imam-imam lainnya. Artinya dari ribuan tahun berlalu sampai sekarang tafsirannya itu tidak melenceng. Hanya saja ada tambahan-tambahan terbaru yang nanti akan kita dapatkan ketika ulama yang hidup di zaman kita itu menjelaskan. Bahkan ulama yang sekarang, kalau Bapak tahu Ustaz Piranda, beliau tafsirnya juga Masya Allah. Bapak nanti kalau buka HP, coba download tafsir Al-Quran yang dibuat dan disusun oleh Ustaz Piranda namanya. Dan ada ulama-ulama lain yang di Indonesia yang mentafsirkan Al-Quran, yang apabila kita baca itu mulai dari awal sampai akhir, saya yakinnya, tapi tidak bisa menjamin memberikan kepastian. Tapi saya yakinnya kita akan berbeda dengan ratusan juta miliaran muslim lainnya di muka bumi ini. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, wallahu dzul fadlil 'adzim." Itu keutamaan yang Allah berikan, itu kekhususan, kemuliaan yang Allah berikan liman yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya tentu kita berharap kita yang duduk saat ini adalah bagian dari orang yang mendapatkan keutamaan tersebut. Wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan Allah memiliki keutamaan yang sangat agung. Di antara keutamaan yang sangat agung yang nanti kita dapatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah nikmat bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat yang paling tinggi, dan itu didapatkan oleh orang-orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba yang senantiasa diiringi kehidupannya di sekelilingnya itu dihiasi dengan ilmu, amal, dakwah. Dari ayat ini nanti ta'ala, arti ringkasnya dapat kita ketahui kalau di terjemahan Indonesia itu ketahuilah. Dan ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ta'ala, ketahuilah. Kalau diartikan secara letternya di Indonesia, itulah fungsinya kita membuka tafsir. Kalau kita buka tafsir, kita akan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Salah satunya Syekh mengatakan, al-ilmu la budda fihi min al-iqrar al-qalbi wa ma'rifati. Dikatakan mengetahui, dikatakan ilmu itu apabila al-ilmu la budda, harus dengan iqrar, harus dengan ikrar. Kita ikrarkan bahwa saya mengetahui, saya beriman, mengetahui bahwa la
sekalipun dia berhasil mendatangkan hal-hal yang di luar nalar manusia, sebagaimana teman-teman kita dari golongan Nasrani, mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak Allah dan perantara kepada Allah, dan menjadikannya juga sekaligus tiga dalam satu. Ini kalau kita bahas, pembahasannya sangat panjang sekali. Tapi bagaimana Bapak-bapak sekalian, saya berharap kita pulang dari sini, kita mendapatkan paling tidak tiga hal. Yang pertama, kita mendapatkan ilmu yang baru, atau kita mendapatkan fresh lagi ilmu yang kita dapatkan, yang kita miliki, kita mendapatkan kembali, ya apa namanya itu kalau bahasa simpelnya terulang kembali. Kita mengingat kembali, memurojaah kembali ilmu yang mungkin sudah kita miliki, dan mengulangi ilmu yang sudah kita pahami juga adalah perbuatan yang sangat mulia. Bahkan sabatul ilmi bitikrariha, menetapnya ilmu itu dengan mengulanginya. Ada salah satu kisah yang disampaikan oleh syekh saya, namanya Syekh Ali Saleh Al-Makki. Beliau lama di Mekah sehingga dapat gelar Al-Makki, artinya dia orang Mekah, asalnya adalah dari Mauritania. Sekarang beliau ada di Malang, dan abangnya namanya Syekh Usman. Bisa nanti bapak-bapak lihat YouTube, dan bisa juga nanti dengarkan kajian-kajiannya. Beliau menyampaikan ketika kami halaqah membaca surah Al-Fatihah itu, walaupun sudah tamat 30 juz, Al-Fatihah itu diulang-ulang hampir sebulan. Yang diulang itu Al-Fatihah kok. Nah, ini yang membuat kita kadang bertanya-tanya, mereka yang sudah orang Arab, pasti berbahasa Arab, mengerti dan paham betul dengan bahasa Arab, tapi ketika belajar yang namanya ilmu Al-Fatihah itu sampai sebulan lamanya, padahal sudah hafal 30 juz. Dan anak-anak di Arab itu, kalau memang mereka ikut halaqah masjid, apalagi anak-anak di Madinah dan yang lainnya yang ikut halaqah masjid, nggak heran umur 10 tahun udah hafal Al-Quran. Kita di Indonesia, alhamdulillah, ada beberapa anak-anak yang masya Allah hafal Al-Quran, tapi hampir dapat kita pastikan mereka hafal Al-Qurannya masih sekedar di lisan. Tugas kita berikutnya apa, bapak-bapak sekalian? Saat ini kita ingin masuk ke dalam ayat ini, ayat yang sangat mulia ini nanti yang menjadi kunci utama keselamatan kita di dunia. Bagaimana regenerasi selanjutnya itu tidak terputus. Saat ini kita lihat anak-anak yang tadi saya minta di sini untuk diam, ya wajar anak-anak karena nggak ada bapaknya mungkin. Tapi lihat sebelum kita masuk ke sini, apa yang terjadi kalau seorang bapak, seorang orang tua tidak memiliki ilmu? Apa yang dia ajarkan kepada istrinya? Apa yang dia akan ajarkan kepada anaknya? Bagaimana ia membimbing keluarganya? Bagaimana kalau seorang istri tidak memiliki ilmu? Bagaimana kalau seorang istri tidak memiliki kesolehan, tidak soleha, tidak taat kepada suami, tidak juga berilmu? Bagaimana dia bisa mengajarkan anak-anaknya dan taat pada suaminya? Padahal taat pada suaminya adalah kunci surganya. Setelah sholat waktu, sholat wajib yang 5 waktu dan puasa wajib dilaksanakan, zakat wajib dilaksanakan, dan apabila hajinya telah mencapai tingkatan wajib dilaksanakan, maka kunci selanjutnya untuk masuk surga adalah suaminya. Dan mana bisa tahu kalau tidak menuntut ilmu? Bagaimana kalau anak tidak menuntut ilmu? Bagaimana kalau anak tidak memiliki ilmu agama, tidak memiliki bekal?
Na'udzubillah wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hampir dapat kita temukan di setiap rumah-rumah, di tetangga-tetangga kita, kompleks kita, di RW, RT, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, negara Indonesia dan seluruh negara-negara kaum muslimin. Banyak sekali orang tua yang tidak paham agama. Banyak sekali istri-istri yang tidak paham agama. Banyak sekali anak-anak yang sekarang jauh sekali dari yang namanya agama. Alhamdulillah, sekarang marak rumah-rumah Quran. Alhamdulillah beberapa pesantren banyak muridnya. Alhamdulillah beberapa pesantren ada yang gratis. Alhamdulillah. Tapi dengan segala kekurangannya, itu belum mampu mengcover, itu belum mampu memenuhi kebutuhan masyarakat kita. Karena bayangkan, masyarakat kita jumlahnya ratusan juta muslimin di Indonesia, yang ustadz itu berapa? Dan dari ustadz tadi, berapa yang benar-benar berilmu? Dan dari yang berilmu tadi, berapa yang benar-benar ikhlas mengamalkan ilmunya dan mengajarkannya? Atau hanya sekadar menjadikan ustadz itu hanya pelarian, atau mencari nafkah, atau mencari ketenaran, atau membuka ladang bisnis, atau menjadi jembatan untuk meraih suara masyarakat. Ini sangat kita sayangkan bapak-bapak sekalian. Ini sangat jauh sekali. Tidak apa kita memendam jauh sekali, akan tetapi kita mampu kembali ke belakang, sehingga mulai saat ini kita mampu mempersiapkan langkah yang lebih besar, yang lebih nyata. Bagaimana anak-anak muda sekarang yang hadir 1, 2, 3. Ini mohon maaf bapak-bapak ada padanya ya. Insyaallah mungkin kedepannya bapak-bapak dia ada padanya. Ini untuk bertiga. Nanti gua minum. Siapa namanya? Ali, Masya Allah. Gak apa-apa. Ini bagaimana nanti 3 pemuda ini mampu bergenerasi berikutnya, sehingga ketika mereka punya istri, anak-anak yang lahir dari mereka adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang soleh yang lahir dari mereka nanti juga memiliki istri yang soleh, dan istri-istri mereka memiliki anak lagi, terus cucu. Ini yang akan menjadi ladang pahala kita, simpanan besar kita nanti di akhirat kelak. Selain daripada kalau kita punya harta, ya rajin-rajin sedekah. Itu kalau punya harta. Kalau Allah titipkan harta. Kalau tidak Allah titipkan harta yang berlebih, maka apalagi selain itu anak soleh. Maka lihat nanti, la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Apa artinya di situ, Pak? Pak, lihat terjemahannya Pak, biar kita tahu bareng-bareng. Dan mohon ampunlah, mintakan ampunlah kepada Allah atas dosa-dosamu. Ini yang disuruh siapa Bapak sekalian? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau secara nalar kita pikir, apa Rasulullah punya dosa sehingga Rasulullah harus minta ampun? Ternyata bukan itu bapak-bapak sekalian. Ada pemahaman lain yang tidak kita tahu. Mudah-mudahan malam ini kita tahu bareng-bareng dan kita bisa amalkan, bahwa wastaghfir li dzambik di sini menyatakan bahwa umat Nabi Muhammad melalui Nabi Muhammad SAW menekankan, mengajarkan bahwa ketahuilah dengan ilmu, milikilah ilmunya, bahwa kamu harus memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun kamu tidak berdosa, dan tidak ada makhluk yang tidak berdosa. Rasulullah SAW adalah Nabiul Ma'asum, yang diampuni dosa yang lalu yang akan datang, sehingga beliau menjadi orang yang paling mulia dari seluruh manusia. Kemudian kita umatnya bisa menjadi mulia apabila kita terus berada di jalan ini. Fa'lam, dengan ilmu,
Pak. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi ada sholat loh. Emang kita sholat tadi dosa apa? Kok bisa kita habis sholat istighfar? Ini Pak, perlu sekali kita ilmunya. Ini sangat perlu sekali kita punya ilmunya. Ternyata sholat yang mulia, amalan yang mulia, tidak ada amalan yang paling mulia di muka bumi ini yang wajib melainkan sholat berjamaah, sholat wajib. Kemudian nanti diiringi dengan amalan-amalan mulia lainnya, seperti membaca Al-Quran, seperti memberi nafkah kepada anak-anak, dan yang lainnya. Tapi lihat, kita diminta untuk istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Kita keluar desa, baca Al-Quran. Banyak sekali hal-hal yang di dalam Islam setelah kita melakukan amalan itu ternyata di belakangnya ada istighfar. Orang yang bersedekah, dia otomatis itu adalah bentuk istighfar, bentuk harta. Jadi istighfarnya harta itu dengan mengeluarkan kewajiban-kewajibannya. Jadi kehidupan kita, kalau kita tarik ke wastaghfir li dzambik, maka maknanya adalah sebagaimana dijelaskan oleh Syekh bahwa semua kehidupan kita ini ibadah duniawiyah dan diniyah, perbuatan dunia kita dan perbuatan diniyah yang berkaitan dengan agama ukhrawi, berkaitan dengan akhirat, harus dibarengi dengan istighfar, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketika bicara kepada istri, kita ketika bicara kepada anak, ketika berbicara kepada tetangga, ketika berbicara kepada teman rekan kerja, ketika kita melakukan hubungan sosial, sangat banyak sekali mungkin kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Ketika kita, itu amalan dunia tadi yang berkaitan dengan dunia. Sekarang akhirat, salat kita mungkin kurang khusyuk, salat kita mungkin terlambat, mungkin sering kita lalai, dan ini semua adalah bentuk kemuliaan yang apabila kita mampu melakukannya, yang Allah mampukan kita melakukan ini, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang sangat agung, yang sangat mulia. Walil mu'minina wal mu'minat wastaghfir li dzambik, mintakan ampun terhadap kesalahan dan dosa-dosamu. Walil mu'minin wal mu'minat, begitu juga mintakan ampun saudara-saudara kita yang beriman, baik perempuan, laki-laki. Ini level berikutnya Pak. Level berikutnya untuk kita para ustaz mendoakan jamaahnya, kepala keluarga mendoakan, memintakan ampunkan istrinya, anaknya, orang tuanya, saudara-saudaranya. Ini aplikasinya dalam kehidupan kita sehari-hari, penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Dan ini menjadi penutup dari ayat ini, bahwa Allah menyampaikan, Allah mengetahui apa yang kita lakukan di siang hari kita, semua kegiatan kita, dan mulai dari bangun pagi sampai tidur lagi, dan bahkan ketika kita tidur. Ini makna lainnya wa mathwaakum, ketika kita berada dalam tidur. Makna lain dari mathwaakum ketika berada di kuburan. Makna lain dari mathwaakum ketika berada di akhirat. Jadi mathwaakum ini ada 3 makna. Makna pertama, ketika berada dalam tidur kita tidak sadar, Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Allah menjaga kita, Allah memberikan kita perlindungan, dan juga Allah memberikan azab kepada orang-orang yang juga tidur itu. Bagaimana bentuk azab orang yang tidur? Sebentar-sebentar bangun, tidak nyenyak tidurnya, gelisah, dan bahkan ada yang tidak mampu tidur. Bahkan ada yang tidak tidur selama 3 hari, sepekan. Jadi ini berkaitan mungkin
agak sedikit keluar dari tema, kita yang sering begadang, hati-hati. Kalau begadangnya tidak di jalan Allah, hati-hati, bisa jadi nikmat sedang dicabut dari kita. Nikmat apa? Nikmat tidur. Wa ja'alna naumakum subata. Dan kami jadikan tidur kalian itu untuk subat, penguat, mengokohkan kembali. Karena kalau nggak tidur, lihat aja kalau orang nggak tidur, aneh-aneh perilakunya, ngomong nggak jelas, emosian, kemudian penyakit juga bertambah, sumber penyakit akan berdatangan. Itu kalau Allah cabut nikmat tidur itu. Maka dari ayat ini, wallahu ya'lamu mutaqallabakum, Allah mengetahui gerak-gerik kita. Setiap tingkah dan kegiatan apa yang kita lakukan Allah tahu. Dan semua tercatat. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun 'atid. Kata Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah terucap dari lisan kita kecuali malaikat mencatat. Itu perbuatan lisan. Bagaimana dengan perbuatan tangan? Bagaimana perbuatan kaki? Bagaimana perbuatan mata yang sehari-hari kita lakukan? Dan Allah mengawasi kita. Kemudian memertuaku tadi dalam tidur, sekarang dalam kuburan. Allah mengetahui keadaan orang-orang yang dalam kubur sekarang ini, di mana mereka mengatakan, fayaqulu laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqu akum min as-salihin. Orang-orang yang dalam kubur sekarang yang telah menyesali kehidupan dunianya, mereka berharap hidup kembali agar tidak mati dulu. Kemudian apa yang dilakukan? Melakukan amal-amal soleh. Di antara amal soleh adalah menuntut ilmu. Saya yakin sekali, seyakin-yakinnya, kalau orang sudah jatuh cinta kepada ilmu, dia seolah-olah sudah jatuh cinta kepada surga. Dan ketika dia mendapatkan ilmu, dan ilmu terus berada di hati, dan terus rindu akan kajian, ini kajian satu ini, ternyata Sabtu depan sudah tidak sabar, kabar gembira, kita insya Allah bagian dari orangnya, mudah-mudahan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan perkataan saya, Pak. Rasulullah SAW mengatakan bahwa majelis ilmu adalah riyadun min riyadil jannah, adalah taman di antara taman-taman surga. Jadi majelis kita sekarang ini adalah majelis taman-taman yang ada di taman-taman surga. Kita sedang berada di lingkungan yang Allah jamin di dalamnya, sebagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Illa nazala alaihi sakinah, ketenangan. Jujur saja, Pak, ketika di masjid itu kita tenang benar, semua masalah hilang. Tapi masalahnya kembali ke rumah, dia kembali lagi. Dan itu wajar. Itu wajar sekali. Maka butuh kita terus ilmu. Untuk apa? Mengatasi hal-hal yang seperti itu tadi yang kita rasakan di rumah. Coba, Pak, kalau kita tahu ilmunya, enak banget, Pak. Jadi kita tidak lagi merasa gelisah, dan kita tidak merasa futur, sehingga kita merasa semangat. Dahulu sahabat namanya Hanzalah rahimahullah radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Hanzalah munafik, Hanzalah munafik. Kenapa? Ketika berada di sisimu ya Rasulullah, kami seolah-olah melihat surga di depan kami dan melihat neraka seolah-olah kami merasakannya. Tapi ketika kami kembali ke rumah, bergaul dengan istri, bergaul dengan anak-anak, kami melupakan yang namanya akhirat, dan kami cinta dunia dan menyibukkan dunia dan makna-makna lainnya yang serupa dengan hal tersebut yang menjauhkan dari akhirat. Apa kata Rasulullah? Bukan begitu ya Hanzalah. Akan tetapi saat
Saya yakin kalau nggak dipaksa, nggak akan ada yang datang kajian. Paksa, karena ketika sudah berada di masjid ini, nanti akan mereka bersendiri hatinya. Hatinya akan mulai kembali. Karena sering begitu, awal melangkah ke masjid kayak berat. Setelah di masjid, masya Allah, tenang, nyaman. Tadi, aduh kajian hari ini, mana ya? Nggak datang nanti segan sama Pak Ustadz. Ya udahlah, datang aja. Tapi ternyata ketika di masjid, niat itu berubah. Bukan lagi niat karena segan, tapi benar-benar berubah. Karena memang nazar alaihimus sakinah wa ghasyiyahumur rahmah, diliputi rahmat Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat melindungi. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah menyebut kita di sisinya. Kemuliaan apa lagi ini Pak yang kita harapkan selain daripada ini? Hanya dari ayat ini kita mampu menyelam lubuk-lubuk ilmu yang tersembunyi, yang bisa kita gali dan kita masukkan ke dalam hati kita, kita ikat, kita tanam. Maka mungkin pertemuan-pertemuan berikutnya saya harapkan bapak-bapak membawa buku agar kita bisa menulis faedah-faedah, dan ketika berada di rumah kita bisa mengajarkan anak, kita bisa mengajarkan istri. Kalaupun misalnya realitanya di rumah, wallahu a'lam. Intinya ada niat baik dulu. Ada niat baik, Allah akan balas niat baik itu. Cepat atau lambat, keluarga bapak-bapak sekalian akan benar-benar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kalau itu benar-benar diniatkan, saya yakin sekali Pak. Kemudian mungkin sedikit ada dari tentang makna tauhid di sini. Tadi makna ilmunya, sekarang makna tauhidnya dalam waktu mungkin 3-5 menit. Jadi bapak-bapak sekalian, inti dari kehidupan kita ini sebenarnya adalah bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita berpegang teguh dengan akidah yang kita pegang saat ini. Karena zaman yang terus maju, terus berkembang, tahun demi tahun bertambah, media-media semakin gencar melakukan penyesatan-penyesatan, di mana bapak-bapak, mungkin teman-teman kita, mungkin di sini tidak ada, tapi saudara-saudara kita muslim lainnya, bagaimana mudah terkecoh, tertipu dengan apa yang ada di berita-berita. Saya suatu hari melihat itu di video, berbondong-bondong manusia dengan yang namanya dukun bisa menggandakan uang, dukun yang bisa memberikan ini, bisa menyembuhkan ini, bisa membuat ini. Itu masih satu bagian dari akidah. Masih banyak yang lain, di mana kaum muslimin banyak yang meyakini bahwa tidak mengapa mereka beragama yang lain. Lakum dinukum waliyadin. Benar, untuk agama dan untuk agamamu. Tidak cukup sampai di situ, tapi harus ada keyakinan ilmu berikutnya bahwa agama dia itu tidak benar. Yang ada kaum muslimin banyak berkeyakinan bahwa ini benar, semuanya sama, hanya jalannya saja yang berbeda. Ini salah. Maka sangat penting sekali untuk kita memiliki ilmunya. Ta'lam annahu la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, tidak ada Rabb yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Disembah itu tidak hanya sholat, doa adalah ibadah. Di mana kita lihat banyak kaum muslimin yang berdoa tidak hanya kepada Allah, tapi buat dulu doa kepada yang lain, buat dulu perantaraan, yakin dulu benda ini bisa membantu, benda ini bisa mendatangkan manfaat, benda ini bisa membuat ini, bisa membuat itu. Datang ke tempat-tempat keramat, masih banyak yang seperti itu. Ini kalau kita bahas dalam bab akidah, ini pembahasannya sangat dalam sekali. Dan bagaimana
wajib menyampaikan apa yang kami ketahui, bahwa ini halal, ini halal, ini syirik, ini tidak syirik, ini bid'ah, ini sunnah. Kita harus kita jelaskan. Terlepas orang paham atau tidak, menerima atau tidak, itu sudah tidak lagi menjadi bagian dari tanggung jawab kita. Tapi kita sudah menyampaikan, kewajiban kita adalah menyampaikan dakwah, tabligh, menyampaikan ilmu yang ada. Maka dakwah itu, dakwah Islam disampaikan kepada non-muslim, orang kafir, atau orang muslim yang keadaannya sudah seperti orang kafir. Dan nasihat, tadzkir, irsyad, mau'izah itu untuk kaum muslimin. Kaum muslimin yang keislamannya baik, namun kadang-kadang pasti ada saatnya tidak soleh. Maksudnya kesolehannya berkurang karena sebab dunia, karena sebab syahwat, karena sebab hawa nafsu, dan disitulah berjalan yang namanya mau'izah, berikan pelajaran, tadzkir, mengingatkan, tabsyir, memberikan kabar gembira. Ini yang harus kita pahami bersama. Mungkin demikian kita buka kesempatan sebagaimana tadi disampaikan Ustaz untuk tanya jawab, walaupun waktunya sebenarnya sudah sangat singkat sekali ya, saudara. Ya, demikian Bapak sekalian. Silakan jika ada yang kurang jelas mungkin bisa ditanyakan. Saya izinkan Pak. Silakan Bapak sekalian yang bertanya tentang surat 43 tadi. Silakan. Sepertinya jelas ya Pak ya. Kalau tidak ada yang bertanya, saya yang bertanya nih Pak. Hah? Tanya lah. Ayo Pak lah dimulai. Iya dia ditanya Pak. Ini saya ada buku zikir Pak. Kalau Bapak yang belum punya, boleh. Ini zikir pagi Pak. Ini sangat penting sekali, zikir pagi dan petang ini. Kalau kita mengamalkan zikir pagi dan petang dan itu rutin, salah satu faedah dalam hadis yang ada di sini, Sayyidul Istighfar, yang dimana sudah Anda sampaikan pekan yang lalu, yang membacanya dan memahaminya serta yang meyakininya dengan sepenuh hati dan keyakinan yang kuat, apabila dia membacanya di pagi hari kemudian dia wafat, maka wajib baginya surga, atau dia akan masuk surga, atau Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan siapa yang membaca sore harinya kemudian dia mati sebelum datangnya pagi, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga. Dan ini adalah janji Allah. Inna wa'dallahi haq. Janji Allah itu benar. Ini ada di halaman berapa ya? Sebentar. Ini bisa dibaca Pak sekalian kita habis sholat asar, kalau takut terganggu waktunya atau waktunya tidak sempat. Setelah selesai sholat asar, kemudian setelah selesai sholat subuh, ini dia.